Kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Kira-kira dalam pandangan kalian, apa sebenarnya motivasi seorang Joko Widodo untuk kemudian memalsukan ijazahnya sebagaimana yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Apakah karena dia mau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo atau mencalonkan diri sebagai gubernur Provinsi DKI atau akan mencalonkan diri sebagai presiden hingga 2 periode? Kalau motivasinya karena mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun presiden, maka itu salah besar dong. Sebab Pak Joko Widodo atau siapapun yang mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan juga menjadi presiden, syarat yang paling utama itu adalah ijazah SMA, bukan ijazah S1. Dan itu sudah dibahas dalam Undang-Undang 7 2017 atau undang-undang yang berkaitan dengan pilkada dan juga yang berkaitan dengan pemilihan umum. Nah, kali ini aku mau mengajak kepada kalian, kembali kita akan menyaksikan video dari teman-teman lawyernya Roy Suryo dan termasuk juga Dr. Tifa ada di situ. Mereka konferensi pers menyatakan sikap menolak apapun hasil dari laboratorium forensik kepolisian. Ya, ada alasan yang menurut sang lawyer bahwa bagaimana bisa laporan tentang ijazah palsu yang dilakukan oleh TPUA yang sudah berbulan-bulan itu tidak diproses, sementara Jokowi yang baru saja melapor, yang baru saja memberikan informasi kepada pihak kepolisian itu langsung ada respon cepat. Bahkan konon sudah ada hasil digital forensik ijazahnya, sehingga itu mereka meragukan hal tersebut. Wajar kalau aku juga mungkin akan menilai seperti itu. Tapi apakah semurah dan semudah serta sesimpel itu? Oke, kita akan bahas, namun ini kita tonton dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita sampai akhir akan bahas ini dan kita akan kupas secara bersama. Jangan lupa ya, komen. Kasih anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Barreskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat. Memang enak dicuekin. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasio Lansianipar, Rizal Fadila Esa, Dr. Tifa Uzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana SH MSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis Kita sebelum lanjut ya, apa yang mereka mau bikin pernyataan poin-poinnya. Kalau ini perlu kita luruskan guys ya. Dan perlu kita tafsirkan yang lebih bijaksana dan proporsional, bahwa kemudian ada aduan masyarakat terkait adanya dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini bukan kategori pelanggaran yang menurutku bisa kemudian diproses secara cepat. Kalau aku melihat ada 2 hal sehingga polisi itu nampaknya menjadikan ini sebagai aduan masyarakat semata sambil kemudian mencari celah dan mencari titik mana yang kemudian pintu masuknya. Yang pertama adalah kasus ijazah palsu ini sudah inkrah, sudah selesai, sudah ada yang kemudian dipenjara dan itu gara-gara membuat hoaks tentang ijazah palsu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mereka mau melaporkan Pak Jokowi mantan presiden. Kalau aku sih walaupun mungkin tidak seperti itu ya, tapi bagi aku tetap unsur subjektivitas polisi mempertimbangkan laporan yang sebenarnya
susah untuk direspon karena memang nggak ada bukti konkret. Kan seperti itu. Karena aduan masyarakat itu kan ya memang dalam konteks melapor kepada polisi itu, walaupun tidak ada alat bukti, tidak ada bukti, itu cuma penguat saja dalam konteks aduan atau dalam konteks laporan. Tapi respon cepat dan progres itu tergantung sejauh mana laporan itu disampaikan kepada kepolisian, sehingga juga polisi akan lebih progres. Kan gitu. Nah, tapi yang kedua tadi itu harus diakui, Jokowi mantan presiden. Kan gitu. Tentu beda lah pengaruhnya dengan TPUA gitu. Oh, berarti Bang Bil mau bilang polisi nepotisme dong, polisi tidak adil. Enggak, ini unsur psikologis. Ya, apalagi kasus tentang ijazah palsu ini kan sudah selesai. Jadi dari sisi mana kemudian mau merespon ini dengan cepat? Nanti kemudian sudah terjadi polarisasi, terjadi opini publik yang berkelindan ke sana kemari, sudah ribut, sudah bla 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 bla. Secara kebetulan kemudian Pak Jokowi melaporkan berikut dengan bukti-bukti yang disertakan, ya akhirnya enak polisi proses. Karena bukan lagi soal terkait ijazah palsu, terkait apa? Terkait adanya tindakan pelecehan, pencemaran nama baik, mendiskreditkan seorang mantan presiden, ya itu kemudian progres gitu. Jadi merajuk mereka ini guys, ya. Oke, dari sisi keadilan mungkin bisa kita anggap kenapa polisi seperti itu, tapi kan kita juga butuh dong klarifikasi dan konfirmasi dari kepolisian. Nggak bisa kemudian kita cuma dengar sepihak seperti ini, karena mereka ini kan kepentingannya adalah sudah perkelahian dalam konteks lapor melapor kan gitu. Makanya kadang-kadang kualitas laporan itu juga penting guys, sehingga itu polisi bisa merespon. Oh, nggak perlu alat bukti. Iya, misalnya, Pak, tolong datang ke sini. Kenapa? Telah terjadi pembunuhan, pemukulan, perkelahian. Ya itu ngapain? Foto dong, nggak perlu. Polisi akan datang karena memang proses pemberitaannya itu dalam konteks by insiden darurat karena berkaitan dengan nyawa. Ini berkaitan dengan pasal atau hal-hal yang sebenarnya udah selesai, udah 2 tahun lalu udah penjarain orang gara-gara memfitnah Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Kan gitu. Itu sih guys menurutku. Nah, sekarang kita dengerin sebenarnya apa tuntutan mereka dari semua alasan-alasan tadi itu. Ini jadi mainan-mainan opini mereka. Terus kepentingannya apa? Kita dengarkan. Menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Sudah. Kalau sudah seperti itu, sudah kasus sudah selesai menurutku, ya. Kenapa aku bilang selesai? Karena apapun hasilnya, tetap mereka tidak akan pernah menerima, ya. Tidak akan mereka terima, ya. Karena sepihak. Walau harusnya begitu kan? Mau itu asli, mau itu palsu, udah nggak usah diterima karena mereka bilang sepihak. Mereka tidak memberikan kepercayaan kepada polisi. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan palsu aja nggak apa-apa, mungkin palsu kita anggap begitu. Tapi mau lihat kira-kira ketika dibilang palsu mereka terima nggak? Nggak akan terima. Harusnya mereka tidak akan terima. Kenapa? Karena pernyataannya seperti itu tadi. Pernyataannya tidak akan menerima atau menolak hasil dari laboratorium forensik. Nah, redaksi itu salah menurutku. Akhirnya kan mereka memposisikan apapun yang nanti menjadi hasil penelitian atau sebuah observasi yang dilakukan oleh Mabes Polri pasti akan mereka nilai sebagai sesuatu yang sepihak dan tidak berintegritas, tidak transparan, sudah sangat politis. Ini kan sama dengan mereka menuduh polisi itu main politik kan gitu. Ya tuduh aja terus. Kita dengar guys ya. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan
apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Barreskrim. Ini kita tetap tolak, guys. Kita tidak pernah mau menerima ada bahasa tentang bahwa mereka dikriminalisasi. Enggak. Kita tidak akan pernah terima itu. Sebagaimana kami juga tidak akan pernah menerima seolah-olah mereka melakukan penelitian, mereka melakukan karya ilmiah, mereka sedang melakukan semacam proyek atau karya penelitian tentang bagaimana memahami ini secara teknologi dan pengetahuan. Enggak, kita menolak itu. Ya, tetap kita pahami apapun yang dilakukan oleh Roy Suryo, yang dilakukan Tifa Rismond, motifnya adalah motif politik, ya, politik praktis dan juga politik identitas. Kenapa aku bilang sudah politik identitas? Karena mereka kemudian mengeneralisasi ketika kemudian Pak Jokowi itu oleh Rismond agar tidak lagi berkuasa di negeri ini. Said Didu menyebut jangan sampai turunannya Jokowi kembali berkuasa. Bang Selamat juga ya menyebutkan bahwa kalau keluarga Jokowi masih menguasai Indonesia di 2030 Indonesia akan rusak dan hancur. Maka semua yang dilakukan mereka ini apalagi adalah garisnya garis politik. Mereka adalah kelompok yang memang secara identitas politik sudah terlihat. Menurutku ini selain politik praktis sudah ada politik identitas, sudah ada politik sektoral, sudah ada politik sentimen yang menurut aku mereka punya pernyataan harus kita tolak. Demikian juga ketika mereka menyebutkan bahwa Pak Jokowi melakukan kriminalisasi, sungguh itu sangat zolim. Sebab Pak Jokowi hanya menjalankan hak konstitusional dia sebagai warga bangsa yang menerima pelecehan, penghinaan, mendapatkan diskriminasi, mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan. Nah, karena dia orang sadar hukum, ya, maka kemudian dia akan proses ini. Itu guys, ya, kalau aku tetap menilainya demikian. Jangan kemana-mana ya, tetap kita lanjutkan. Kalau ada kalian punya komentar langsung tulis aja guys. Sebanyak-banyaknya komentar dan kita diskusi di situ. Kita ikuti dulu nih. Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik, ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU di Barreskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta, 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini, diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menteri Hukum dan HAM, kemudian ada Dr. Abraham Samad SHMH, mantan Ketua KPK, Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal SHMH, beliau mantan Danpom ABRI, kemudian ada Dr. Ahmad Yani SHMH, kemudian ada juga Dr. Herman Kadir SHMH, Muhammad Samsir Jalil SHMH, Ismar Samsudin, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Bang Petrus Salestinus selaku koordinator litigasi untuk menyampaikan seruan untuk membersamai rencana pemanggilan klien kami di Polda Metro Jaya. Kami harapkan seluruh rakyat bisa hadir membersamai klien kami, baik untuk panggilan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu terhadap Bizal Fadila, hari Kamis terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, juga pemanggilan pada hari-hari yang lainnya. Kepada Bang Petrus Salestinus kami persilakan. Baik, terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi
proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak, karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi, ya. Mulai bersembunyi di balik isu tentang kriminalisasi. Ini tanda kepanikan sebenarnya, guys. Ini tanda bahwa mereka menyadari mereka ini sudah salah, mereka sudah kalah, kan gitu. Baik dalam konteks ijazah dan juga dalam konteks persidangan nanti. Iyalah, sekarang begini kok. Loh, bagaimana ya? Memang kita sebenarnya bagusnya nggak usah bahas sih soal isu ijazah palsu ini, tapi perlu juga kita ketahui langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka ini. Kelompok-kelompok mereka ini terlanjur anti sama Pak Jokowi, benci sama Pak Jokowi, tidak suka sama Pak Jokowi. Maka apapun yang akan terjadi terhadap Pak Jokowi, selama Pak Jokowi tidak bersentuhan dengan ruang-ruang publik dan juga ruang-ruang kekuasaan, baru mereka akan diam. Tapi selama Pak Jokowi nongol di dunia maya, di TV, di media sosial, nongol ada keluarganya yang masih menjabat di jabatan-jabatan strategis, mereka akan mengambil langkah apapun untuk memenjarakan atau kemudian membuat opini publik agar membenci kepada yang namanya Pak Jokowi. Kita udah sadar lah, lihat. Mereka sejak tanggal 20 Oktober yang ketika telah terjadi pemindahan kekuasaan, ya, telah terjadi penggantian dari Pak Jokowi ke Prabowo. Mereka bikin acara kok. Acara tentang selamatkan Indonesia dan Indonesia tanpa Jokowi. Mulai dari isu korupsi, masalah MK, masalah cawe-cawe, masalah terakhir ini soal Gibran, nah ini juga soal ijazah. Mereka sedang mencari pintu masuk dan mereka kemudian mendapatkan satu sosok, ya, diantaranya adalah Rismon, Roy Suryo dan juga Tifa yang menurut mereka adalah tameng yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengatasnamakan pengetahuan, untuk mempertanyakan secara ilmiah, ya kan, padahal semua motifnya adalah politik. Nah, sehingga itu guys, yang mereka bikin pernyataan sikap ini itu juga harus kita lawan. Lawan dalam artian begini, kita kontra, kita harus memberikan apresiasi dan dukungan kepada aparat kepolisian, kan seperti itu. Alah Bang Bil juga harus tahu bahwa ini situasinya biar bagaimanapun mereka sedang menuntut hak. Oke, dalam konteks penuntutan hak, dalam konteks, tapi ingat yang mereka lakukan juga penggiringan opini. Itu harus kita lihat. Energi kita nggak mau dong terjebak dengan kepentingan politik mereka, kan gitu. Itu penting gitu. Keberpihakan itu juga harus menurutku. Keberpihakan gue kemana? Keberpihakan gue adalah kepada kewarasan. Nah, makanya di video ini aku awali kira-kira motivasi seorang Pak Jokowi itu apa untuk kemudian memalsukan ijazah. Coba jelaskan ke saya. Untuk prestise lah, beliau ini sudah jadi wali kota, udah jadi gubernur, udah jadi presiden. Malah orang seperti Pak Jokowi itu senang dengan gayanya yang memang betul-betul pelanga-pelongo, rumahan, naik turun gorong-gorong, kemudian kayak manusia kurus krempeng. Dia malah lebih suka orang menilai dia itu, maaf ya, dalam tanda kutip itu jelek lah. Dinilai jelek nggak apa-apa. Termasuk mungkin dia punya nilai jelek waktu kuliah, dia nggak becus ya, nggak seperti orang yang normal-normal, tapi kemudian bekerja untuk rakyat, dia mengabdi untuk rakyat, dia menjadi rakyat biasa dan menjadi pejabat yang biasa-biasa saja, yang kemudian dia menjadi alternatif bagi rakyat untuk punya solusi dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Orang seperti tipe Pak Jokowi begitu, ngapain dia mau maling-maling jurusan atau maling-maling S1, maling-maling ijazah, buat apa? Buat apa dia memperlihatkan prestise? Oh, gue presiden gue. Malah orang seperti dia, lihat nih, gue yang cuma model kayak gini ya, lulusan ijazah S1 begini, yang cuma lulusan SMA model begini. Coba lihat itu, gue jadi presiden, kan gitu. Nah, artinya
ijazah yang S1 itu bukan dalam konteks dia cari atau dia minta kepada Pratikno atau dia minta kepada rektor atau UGM bikinkan gue ijazah untuk kepentingan prestise. Buat apa? Malah kalau untuk kepentingan politiknya itu tuh hebat. Cuma SMA tapi jadi kepala negara. Tapi kan memang faktanya dia punya ijazah S1, dia lulus di UGM, ya terima dan tidak terima dia memang punya itu. Kan gitu. Lagi pula katakanlah bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memberikan ijazah S1-nya. Tapi kan ijazah SMA-nya lolos. Kalian masih mau bilang lagi, oh dia nggak lolos SMA. Itu keterlaluan pula kan kalau modelnya seperti itu. Jadi tolong ya, menurut aku kadang-kadang bukan kasihani Jokowi. Kasihani gara-gara tindakan ini seolah-olah kalian ini menuduh person-person dan kelembagaan. Mulai dari SMA-nya Pak Jokowi, kepala sekolahnya, sampai dengan civitas akademika di Fakultas Kehutanan. Itu seolah-olah sudah kalian tuduh sebagai pelaku kriminal. Itu jahat loh, tuduhan seperti itu. Nah itu yang sebenarnya zolim. Bukan melapor mereka ke kantor polisi yang dianggap kriminalisasi. Enggak, perbuatan kriminal kalian adalah menghina, menfitnah, menuduh. Itu nggak boleh dong. Sebagai negara yang berdaulat, sebagai sebuah bangsa yang beretika, sebagai sebuah bangsa yang bermoral, kita butuh kehidupan yang harmonis. Tidak saling tuduh, tidak saling kafir mengkafirkan, tidak saling melecehkan. La yashkhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kita nggak boleh mengejek-ngejek kelompok lain, mengolok-olok kelompok lain. Bisa saja orang yang kalian olok atau yang kita hina itu adalah jauh lebih mulia di hadapan Tuhan. Kan seperti itu. Makanya penting menurut aku kita ini meminimalisir untuk berpikir terlalu picik, terlalu sempit. Sehingga akhirnya ketika sentimen kita kepada satu orang, kita main hantam, mentang-mentang ngumpul sama komunitas yang anti sama Pak Jokowi, semuanya diutarakan, akhirnya Anda sudah lupa bahwa Anda menyinggung perasaan orang. Nah ketika orang sudah tersinggung, ketika orang yang namanya dihancurkan, apalagi kalian sudah datang menggeruduk rumahnya Pak Jokowi atas nama mencari ijazah, itu kan perbuatan zalim, tidak bermoral, tidak beretika, nggak pantas itu. Maka wajar kalau kalian kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan itu bukan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah kalian tidak bersalah, kalian baik-baik, tiba-tiba itu dihukum, ditaruh narkoba di dalam kantong kalian supaya kemudian polisi bisa menuduh siapa yang bisa dikalahkan atau siapa yang bisa dipenjarakan, sehingga itu tiba-tiba kantong kalian ditaruh narkoba atau ditaruh apa saja barang terlarang yang kemudian menjadi dalih bagi polisi untuk menangkap kalian. Ini enggak, kalian bukan sedang tidur, kalian sedang menghina orang, kalian membuat gaduh, kalian membuat keributan publik, kalian membuat energi pemerintah yang sebenarnya lagi mau fokus untuk jangka panjang ekonomi, bagaimana ke depan, pembangunan bagaimana ke depan, bagaimana menghadapi Amerika, bagaimana menghadapi Cina, bagaimana menghadapi pengangguran. Kalian bikin sebuah keadaan di mana energi publik ini untuk terjebak dengan apa yang menjadi pikiran kalian. Itu jahat guys, maka kalian harus dipenjarakan. Itu menurut gue. Kalau kalian tidak sepakat, tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.